Dalam sejarahnya, perkembangan sinema Korea mengalami pasang surut. Hal tersebut tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi di negara itu. Mulai dari pendudukan Jepang di tahun 30-an, sampai dengan penerapan sensor yang sangat ketat di tahun 60-an. Baru di tahun 90-an, sinema Korea mulai bangkit dan akhirnya menjadi sukses seperti sekarang ini. Dan kali ini aku mau ngasih 10 rekomendasi film Korea favoritku. Tentunya ini adalah film Korea yang modern ya, karena yang klasik aku belum pernah nonton sama sekali. Nomor 10 ada Tale of Two Sisters, dan menurutku ini adalah film horor Korea terbaik sampai saat ini. Film ini berkisah tentang dua kakak beradik yang disiksa oleh ibu tirinya. Overall, film ini horornya nakutin banget. Misterinya bikin kita penasaran dan plot twistnya ini juga nggak ketebak pas aku nonton. Yang kesembilan ada Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring. Ini adalah film dari salah satu sutradara Korea favoritku, Kim Ki-duk. Film ini berkisah tentang seorang biksu dan mentornya. Mungkin film ini akan terasa berat jika kalian bukan tipe orang yang suka menikmati film-film tentang perenungan ataupun ketenangan. Tapi kalau kalian mencari kisah yang menggugah pikiran dan membahas topik-topik kompleks kehidupan, maka film ini bisa jadi pilihan. Nomor 8 ada Burning. Film ini berdasarkan cerita pendek Haruki Murakami tentang seorang pemuda yang membakar rumah kaca di pedesaan Korea Selatan. Aku suka film ini yang menampilkan wajah Korea di daerah pinggiran. Kita melihat masalah kompleks pada diri manusia di film ini, seperti masalah obsesi, harapan, kekecewaan, kemarahan yang kemudian dibungkus dengan thriller misteri yang berkelas. Akting pemainnya dan visual film ini juga bagus banget. Nomor 7 ada Train to Busan, salah satu film zombie dari Korea Selatan, dan aku yakin sebagian besar dari kalian juga pasti udah nonton film ini. Aku suka film ini karena film ini punya tingkat ketegangan yang nggak kalah dari film-film mainstream Hollywood. Aku juga suka karena Train to Busan ini bisa memadukan sisi emosional dan melankolisme yang jadi salah satu karakter film-film Korea. Dan ini yang bikin endingnya jadi sangat menyentuh. Yang keenam ada Mother, film yang mengangkat tema unconditional love dari seorang ibu kepada anaknya. Aku suka film ini karena film ini tuh bisa menutupi kebenaran dengan sangat baik. Proses pengungkapan misterinya juga bikin kita betah untuk terus ngikutin filmnya. Dan tentunya film ini juga sangat menyentuh dan memilukan. Yang kelima ada The Handmaiden. Ini adalah sebuah karya luar biasa dari sutradara Park Chan-wook yang berkisah tentang para penipu ulung. Menonton film ini kita seolah-olah ditipu oleh filmnya karena plot twistnya yang brilian di akhir film. The Handmaiden juga mengangkat beberapa hal seperti romantisme, sensualitas, dan psikologis. Yang keempat ada Parasite. Sebagian besar dari kalian tentunya juga udah nonton film ini. Aku suka ceritanya yang unik dan smart. Sepanjang film ini juga selalu ada kejutan yang nggak terprediksi. Akting para karakternya juga keren banget. Pokoknya film ini komplit dari sisi cerita, akting, sinematografi, setting, semuanya perfect. Bahkan pesan filmnya pun juga kuat banget. Yang ketiga ada Old Boy. Cerita singkatnya adalah tentang seorang lelaki yang disekap selama 14 tahun tanpa alasan yang jelas. Dan suatu hari tiba-tiba dia dibebaskan begitu saja. Selain keren dan unik, film ini juga disebut-sebut sebagai salah satu film perintis terbaik pada genre thriller di Korea. Banyak aspek di film ini yang menarik dieksplorasi, seperti balas dendam, empati, putus asa, serta harapan sampai ke masalah incest. Yang kedua ada Memories of Murder. Ini adalah salah satu karya masterpiece dari sutradara Bong Joon-ho yang memang sudah terkenal dengan film-film komedi thrillernya. Bercerita tentang para detektif lokal yang ditugaskan untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan. Sayangnya bagi para tersangka, para detektif ini cenderung menggunakan metode investigasi yang buruk. Pas nonton film ini bener-bener bisa bikin jengkel dan marah sama komplotan detektif yang bodoh ini. Ketegangannya pun juga maksimal. Nuansa filmnya yang terkesan suram juga pas banget di film ini. Nggak akan membosankan sama sekali. Yang pertama ada The Chaser. Alasanku kenapa memilih film ini sebagai film Korea favoritku mungkin agak personal ya. Karena film ini adalah film pertama yang aku tonton yang akhirnya merubah persepsiku terhadap film-film Korea. Dari film ini kemudian aku jadi tertarik nonton film-film Korea Selatan yang lainnya. Dan di film ini aku ngelihat kalau sinema Korea berhasil menemukan satu ciri khasnya tersendiri yang unik dan nggak kalah dari film-film Hollywood. Terutama untuk film-film thriller dengan karakter psikopatnya. Film ini recommended banget buat kalian tonton. Oke, itu 10 film Korea Selatan favoritku sejauh ini. Kalau kalian punya rekomendasi yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Happy watching!